Halo semuanya, kami mahasiswa semester 5 Politeknik Negeri Medan akan memaparkan materi tentang manajemen strategis analisis tahapan lingkungan internal. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu lingkungan internal. Jadi lingkungan internal itu adalah perwakilan sistem dari dalam organisasi yang memiliki efek bersifat langsung, kuat, dan spesifik pada kinerja organisasi. Output yang diharapkan dari pemahaman lingkungan internal adalah strategi untuk meningkatkan daya saing, mencakup pengelolaan peluang secara efektif, menghindari konflik, dan meminimalisir dampak dari ancaman luar perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor internal yang sudah ada di slide, yaitu 3 faktor: sumber daya, budaya, dan organisasi. Sumber daya meliputi personalia, misalkan kualifikasi SDM seperti apa yang perusahaan butuhkan untuk mencapai operasional strateginya. Selanjutnya ada keuangan, yaitu aspek mencakup dana seperti apa revenue streamnya, berapa bahan dana yang dibutuhkan untuk menjalankan operasionalnya. Selanjutnya ada research and development, yaitu ide atau inovasi apa yang dibutuhkan untuk dapat mengikuti fluktuasi pasar. Selanjutnya ada produksi dan operasi, yaitu bagaimana pengimplementasian ide dan inovasi tersebut sehingga terjadi produk baru. Selanjutnya ada pemasaran, yaitu bagaimana produk baru tersebut diletakkan di pasar sehingga dapat dilihat dan dibeli oleh publik. Selanjutnya ada budaya, yaitu nilai moral yang dianut suatu perusahaan untuk meningkatkan komunikasi dalam perusahaannya, meningkatkan operasionalnya bagaimana. Selanjutnya ada struktur organisasi, yaitu bagaimana sih tingkatan organisasi dalam perusahaan, bagaimana hierarkinya sehingga terjadinya efektivitas dalam operasional perusahaan. Sekarang kita masuk ke cara menentukan kekuatan dan kelemahan serta kompetisi perusahaan. Yang pertama ada metode analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai adalah sebuah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa nilai dari rantai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dari mulai input hingga output. Sekarang kita masuk ke contohnya dari fast food company. Ada 2 jenis aktivitas, yang pertama aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Dari aktivitas pertama itu mulai dari inbound logistik, ini berkaitan dengan bahan baku. Jadi kalau misalnya supply chain lancar, bahan baku yang segar, itu berarti kekuatan. Kalau misalnya sering terlambat atau kualitas yang buruk, itu merupakan kelemahan. Selanjutnya itu ada operation, ini berkaitan dengan dapur, proses masak, dan standar menu. Kalau prosesnya cepat dan terstandar itu kekuatan, kalau sering salah pesanan itu kelemahan. Outbound logistik itu mencakup penyajian dan mengantar ke pelanggannya. Jadi kalau misalnya drive itu cepat, ada delivery bekerjasama dengan banyak aplikasi, itu merupakan kekuatan. Kalau sering telat antar makanan itu kelemahan. Dari marketing salesnya itu promosi brand, strategi, dan harga. Kalau brand global yang kuat, contohnya kayak McD, KFC, itu kekuatan. Kalau misalnya harga terlalu mahal di pasaran, itu kelemahan. Dan yang terakhir itu servis untuk aktivitas pendukung, dari mulai layanan pelanggan, garansi makanan, dan kebersihan. Kalau restoran bersih itu kekuatan, kalau banyak komplain itu kelemahan. Selanjutnya itu support aktivitasnya. Jadi kalau dari infrastruktur itu manajemen restorannya, human resource itu training karyawan, teknologi development itu aplikasi pesan online, dan procurement itu kontak dengan supplier bahan baku. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang RBV. RBV itu Resource Based View. Pendekatan RBV ini menyatakan bahwa perusahaan harus memaksimalkan sumber daya internal daripada sumber daya eksternal, karena sumber daya internal lebih memberikan pengaruh yang besar terhadap keunggulan kompetitif. Nah, di samping ini kita bisa melihat flowchart dari RBV. Dalam pendekatan RBV kita harus mengidentifikasi 2 jenis sumber daya. Yang pertama itu ada aset berwujud seperti benda fisik. Yang kedua itu ada aset tidak berwujud seperti merek dagang. Kemudian asumsi sumber daya itu heterogen atau memiliki perbedaan dengan perusahaan lain. Yang kedua tidak bergerak, yang berarti sumber daya ini tidak bisa dipindahkan ke perusahaan lain. Setelah kita mengidentifikasi sumber daya, selanjutnya kita akan menentukan kekuatan dan kelemahan serta kompetensi perusahaan menggunakan kerangka VRIO. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat contoh berikut. Nah, mari kita lihat analisis pada usaha UD 3 Putra yang menggunakan kerangka VRIO. Di sini ada jenis, keterangan, kriteria, dan jumlah dan implikasi. Kita lihat pada jumlah, semakin tinggi jumlah poin yang didapat, maka semakin unik perusahaan tersebut dan dapat mempertahankan keunggulannya dalam waktu yang panjang. Hasil analisis UD 3 Putra memiliki 10 aspek yang berada pada level sustainable competitive advantage. Namun, terdapat kelemahan pada pemanfaatan teknologi yang perlu segera diperbaiki, serta beberapa keunggulan sementara dan yang belum dimanfaatkan dengan optimal.
Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk meningkatkan penggunaan teknologi, mengoptimalkan program loyalty, menjaga reputasi layanan, dan mengelola model serta operasional dengan efisien, serta melakukan evaluasi sumber daya secara berkala agar seluruh potensi dapat menjadi keunggulan berkelanjutan. Selanjutnya analisis SWOT. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Mari kita lihat contohnya. Contohnya analisis SW pada PT Garuda Indonesia Tbk. Pertanyaan yang bisa kita gunakan adalah kelebihan apa yang dimiliki perusahaan, apa yang membuat perusahaan lebih baik dari perusahaan lain. Dari aktivitasnya kita bisa bertanya apa yang dapat ditinggalkan dalam perusahaan dan apa saja yang berbeda dari. Itu adalah contoh dari analisis SWOT.